Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Natalie Sari dari Pendidikan Matematika 2023B dengan 3 digit NIM terakhir 300. Dalam video ini, saya akan membahas tentang teknik matematika pada batik yang mengindikasikan adanya relasi antara matematika dengan budaya melalui salah satu benda kebudayaan di Indonesia. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah matematika tahun 2024 yang diampu oleh Dr. Janet Rinagamana MPD Universitas Negeri Surabaya. Matematika merupakan ilmu yang bersifat universal. Mengapa demikian? Itu karena matematika dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya. Nah, kali ini saya akan mengulik tentang bagaimana hubungan antara matematika dengan budaya. Untuk lebih jelasnya, simak video ini hingga selesai. Sebelumnya, istilah etnomatematika saat ini sudah marak digunakan. Apa itu etnomatematika? Etnomatematika berasal dari kata etno yang memiliki arti merujuk pada sosial budaya termasuk bahasa, simbol, dan lain-lain. Sedangkan matematik memiliki arti sebagai teknik mengukur, mengelompokkan, membuat pemodelan, dan menyimpulkan. Jadi, secara istilah, etnomatematika adalah matematika yang diterapkan pada kelompok budaya tertentu. Misalnya tarian dari berbagai macam daerah, teknik pertanian, dan permainan tradisional. Berbicara tentang budaya, ada salah satu budaya di Indonesia yang populer dalam setiap kalangan. Budaya tersebut adalah tarian. Ya, kain yang dilukis dengan bermacam-macam pola ini pasti sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia. Kain ini biasa dipakai masyarakat Indonesia saat acara tradisional atau di hari-hari penting. Konon katanya, pola batik ini memiliki filosofi tertentu. Misalnya saja, batik Kawung dari Yogyakarta yang diartikan sebagai lambang kehidupan manusia. Menarik bukan? Ada lagi yang lebih menarik dari batik, yaitu selain pola yang terinspirasi dari tradisi geografis suatu wilayah, pola batik juga dapat terinspirasi dari konsep matematika. Pola batik ini menggunakan konsep seperti barisan bilangan, geometri, transformasi, dan sebagainya. Untuk mengetahui secara mendalam tentang etnomatematika pada batik, kami melakukan observasi di salah satu tempat pembuatan batik di Sidoarjo, yaitu Batik Namirah. Adapun hasil observasi kami dapat dilihat melalui cuplikan sebagai berikut. Ini namanya kayak umumnya orang-orang Madura. Ada yang coklat, tergantung. Ada hem, ya hemnya di toko contoh. Motif batik yang diproduksi oleh pabrik Batik Namirah ini bermacam-macam. Salah satunya adalah motif batik belah ketupat. Berdasarkan keterangan dari narasumber yakni Ibu Tuti, pembuatan pola batik di Batik Namirah umumnya dilatar belakangi oleh suatu sejarah, tempat asal, ataupun filosofi dengan makna tertentu. Filosofi pembuatan batik ini memungkinkan adanya perbedaan corak yang membedakan antara batik khas Sidoarjo dengan batik daerah lain. Filosofi dari batik belah ketupat Sidoarjo, yaitu motif ini diberi nama belah ketupat karena motif utamanya adalah bangun belah ketupat yang terbentuk dari dua bangun segitiga yang saling berhimpitan. Konon katanya, bangun belah ketupat ini memiliki makna simbolis, yakni lambang kekuasaan. Dalam pola bangun segitiga, terdapat isan-isan berbentuk kembang tebu yang merepresentasikan kekayaan tanaman tebu di Sidoarjo dan julukan bagi kota Sidoarjo sebagai kota penghasil gula terbesar di Indonesia. Selain itu, pada bagian celah-celah kosong pada bangun segitiga, terdapat pola pelengkap yang disebut dengan pola merica bolong
berbentuk bulatan kecil menyerupai lada atau merica yang melambangkan keberuntungan dan keselamatan. Pada batik Belah Ketupat Sidoarjo, terdapat pola titik yang digambarkan secara berulang. Titik ini merupakan representasi dari konsep geometri yang digambarkan sebagai noktah dan tidak memiliki dimensi. Selanjutnya terdapat garis-garis sejajar, yakni garis yang tidak berpotongan di satu titik. Hal ini menciptakan tampilan yang simetris dan teratur dalam desain batik tersebut. Lalu ada garis berpotongan yang berpotongan di satu titik dan melambangkan kesatuan dan kerukunan antara berbagai elemen yang ada di sekitarnya. Sesuai dengan namanya, batik Belah Ketupat memiliki pola utama berbentuk bidang datar, yakni bangun belah ketupat. Bangun ini terbentuk dari dua buah segitiga yang saling berhimpitan. Selain itu, terdapat bangun lingkaran yang merupakan representasi dari pola merica bolong. Selanjutnya, batik Belah Ketupat Sidoarjo juga melibatkan konsep matematika yang lain, yakni transformasi. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan pola kembang tebu dengan menggunakan konsep refleksi atau pencerminan dan translasi atau pergeseran. Pada dasarnya, secara umum, batik Belah Ketupat menerapkan prinsip repetisi atau pengulangan. Prinsip ini diterapkan pada setiap pola di kain batik untuk menciptakan kesan harmonis dan konsisten. Prinsip repetisi ini melibatkan pemahaman tentang urutan, pola, dan matematika dasar terkait dengan pengulangan elemen. Demikian penjelasan tentang etnomatematika pada batik. Pola batik yang merupakan representasi dari konsep matematika ini memberi keindahan yang tak terduga. Dari sini kita ketahui bahwa konsep matematika lebih dari hanya sekedar angka. Konsep matematika ini dapat diintegrasikan dalam setiap budaya, baik itu seni tari, seni musik, maupun seni rupa. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.